Ya, untuk materi malam hari ini literasi bahasa Indonesia ya. Literasi bahasa Indonesia merupakan salah satu materi pokok untuk seleksi MAN IC. Jadi nanti ada beberapa sub TKA yang TPA, yang salah satunya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada pelajaran matematika yang barusan kalian simak, kemudian nanti juga ada yang berhubungan dengan mapel agama ya. Jadi ini salah satu mapel wajib yang harus kalian kuasai untuk memaksimalkan SNPLB C. Oke ya. Ya, ini pertemuan pertama kita. Hari ini kita akan bahas teorinya dulu. Kira-kira materinya apa saja yang nantinya sering muncul. Kemudian kita bahas tipe-tipe soal yang nantinya akan muncul. Kemudian kalau waktunya cukup nanti akan kita bahas soal pretest yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke ya. Ya, sebenarnya sudah kenal dengan saya ya. Karena kalian sudah biasa. Ya, saya akan share screen dulu. Ya, sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Dah, Ya, dah. ya. Sebelum masuk ke materi, kalian harus paham dulu konsep dari literasi, kemudian cakupan literasi, kemudian model-model soal yang berhubungan dengan literasi ya. Jadi konsep literasi itu seperti apa sih, cakupannya apa saja, kemudian tipe-tipe soalnya atau model-model soalnya. Gak usah terlalu dalam untuk ini ya, konsep literasi harusnya kalian sudah paham semua. Intinya literasi itu tidak hanya membaca, tapi cakupannya lebih luas. Nah, kita langsung bahas yang poin 3 ini. Karena yang paling penting, jadi literasi itu tidak hanya kemampuan membaca kalian, tapi mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ya. Jadi misalnya kalian mengetahui aturan bermain voli, kalian bisa melaksanakan aturan dari volley itu kalian sudah menerapkan konsep dari literasi. Atau misalnya kalian sudah bisa menggunakan Google Map di HP kalian, itu kalian juga sudah menerapkan konsep literasi. Itu ya, untuk kecakapan hidup itu utamanya di situ ya. Mengolah informasi untuk pengetahuan dan kecakapan hidup. Jadi tidak hanya membaca tok literasi itu ya. Karena nanti tipe-tipe soal yang berhubungan dengan literasi itu akan berhubungan dengan teks dan konteks. Jadi tidak hanya bacaan tok, tapi nanti kalian harus mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian, mengaitkan dengan kasus-kasus yang ada di lingkungan kalian. Kemudian menyesuaikan dengan pengetahuan umum kalian juga. Jadi tidak hanya teks tapi juga di luar teks atau konteks. Itu ya. Ya, ini materinya. Yang pertama tentang kemampuan kebahasaan atau kalau dalam bahasa Inggris itu grammarnya. Ini nanti soal-soal literasi yang berhubungan dengan grammar atau tata bahasa ya. Contohnya misalnya tentang konjungsi, kemudian tentang preposisi, tentang afiksasi, kemudian tentang struktur kalimat. Nah, ini tentang kemampuan kebahasaan atau tata bahasa atau grammarnya ya. Kemudian yang kedua kemampuan memahami isi bacaan. Memahami isi bacaan, mengolah informasi. Ini lebih dalam yang poin 3. Kalau memahami isi bacaan itu pasti jawabannya ada di dalam teks. Ya, misalnya pertanyaan siapa yang terlibat dalam cerita di situ, kemudian bagaimana kejadiannya bisa terjadi, siapa pelakunya, apa motifnya, itu memahami isi bacaan. Jadi kalau yang poin 2 ini pasti jawabannya ada di dalam teks. Ya. Kemudian yang poin 3 ini yang lebih sulit lagi, kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Tidak hanya memahami, tapi mengolah. Ya, jadi kalian harus menalar juga informasi yang didapat dari bacaan. Contohnya misalnya ada sebuah teks, ada sebuah bacaan, kemudian di situ ada kasus tentang misalnya banjir. Kalauan sedang banjir misalnya karena hujan berhari-hari nonstop misalnya. Itu ada informasi dalam teks seperti itu.
kemudian diolah. Kalian harus bisa mengolah informasi itu. Kira-kira solusi apa yang bisa kalian lakukan ketika mendapatkan kejadian itu? Nah, itu opsi A, B, C, D, E. Atau di opsi-opsinya kalian bisa menjawab di luar dari teksnya. Jadi ada teks dan ada konteks. Atau kalau dalam materi TKA, kalian tahu TKA ya? Kalian kelas 9 kan rata-rata kan? Ya, TKA nanti kalian di akhir semester 2 ya, atau pertengahan semester 2 ada TKA. Ini juga poin 3 ini termasuk salah Ya. satu materi wajib di TKA. Ya, pengganti ujian nasional di TKA ya. Nah, ini jadi ketika kalian sudah belajar SNPDBC, otomatis kalian juga sudah belajar TKA. Karena secara umum, kisi-kisi TKA atau kerangka asesmen dari TKA itu mirip sekali dengan soal-soal SNPDBIC. Itu ya, jadi kalian beruntung sudah mengikuti kegiatan ini karena sudah ngiras-ngirus, tahu ngiras-ngirus ya. Jadi kalian sudah sambil menyelam minum air. Sambil satu kegiatan bisa untuk beberapa manfaatnya. Jadi kalian bisa belajar untuk SNPDBC, kalian juga belajar untuk TKA. Jadi nanti kalau literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian matematika itu juga nanti masuk ke materi-materi TKA. Ya, mengolah informasi dari bacaan. Jadi ada apresiasi dan evaluasi teks nanti yang poin 3. Yang pertama, kemampuan kebahasaannya atau grammarnya ini ya, atau tata bahasa. Yang pertama nanti materinya tentang struktur dan kepaduan teks. Struktur atau pola penyajian dari teksnya. Apa contohnya kalian pernah belajar tentang LHO kan? Di SMP ada LHO atau teks deskripsi atau misalnya yang sastra itu fabel ataupun yang lainnya itu pasti mempunyai pola pembentukan dari teksnya. Apakah dari hal-hal umum dulu dibahas baru ke hal-hal yang khusus ataukah dari pengenalan dulu baru ke inti ceritanya ataukah dari secara umum gambar yang ditampilkan di awal dulu baru secara rinci dan seterusnya. Itu namanya struktur atau pola pembentukan teks ya, polanya seperti apa. Ya, biasanya polanya itu ya yang sering kalian ketahui ya pola deskripsi, kemudian bisa pola-pola generalisasi, umum khusus, itu strukturnya, struktur dari teksnya. Kalau ini tidak terlalu sulit lah harusnya. Kemudian kepaduan teks. Biasanya soal-soal yang berhubungan dengan kepaduan teks itu berhubungan dengan titik-titik. Kalian pernah ketemu soal yang berhubungan titik-titik kan? Misalnya ada sebuah paragraf, di situ ada titik-titik. Titik-titik itu bisa beberapa macam pertanyaan. Bisa kalian menentukan kata yang sesuai untuk melengkapi titik-titik. Bisa juga melengkapi kalimat di titik-titik itu atau bisa juga konjungsi, melengkapi dengan konjungsi yang sesuai dengan kalimat yang ada di situ. Itu ya. Nah, itu kepaduan biasanya berhubungan dengan itu, mengisi bagian yang rumpang. Kepaduan teks juga biasanya ketika kalian ketemu soal-soal yang diacak. Kalian pernah melihat soal yang diacak kan? Misalnya ada sebuah paragraf tapi di poin-poin atau diberi nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kalian mengurutkan. Mengurutkan sebuah teks, mengurutkan sebuah paragraf itu juga termasuk bagian dari kepaduan teks. Apa sih padu itu? Padu itu apa? Padu itu apa? Ayo, padu itu apa? Padu itu
Padu itu apa? Padu itu nyambung ya. Padu itu sinkron ya. Ya, padu itu sesuai. Jadi nanti selain berhubungan dengan melengkapi titik-titik, mengurutkan kalimat atau membuat sebuah paragraf, kepaduan teks juga ada kemungkinan soal yang berhubungan dengan kesesuaian isinya. Jadi ketika ada sebuah teks, ada salah satu kalimat yang tidak sesuai dengan pembahasan, itu juga masuk kategori yang tidak padu. Ya. Kepaduan teks itu bisa dilihat dari tiga hal, ya. Yang pertama dari konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu apa? Iya, Kata Kak. penghubung atau kata sambung. Ya, kata penghubung, betul ya. Jadi kepaduan sebuah teks itu salah satunya bisa dideteksi dengan konjungsi ya. Misalnya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua ada kata lalu, ada kata kemudian yang menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Itu jadi salah satu fungsi konjungsi itu untuk kepaduan, untuk menyinkronkan, untuk menyambungkan antar kalimat. Namanya saja kata hubung ya. Ya, kemudian selain konjungsi ada repetisi ya. Ya, repetisi. Repetisi itu pengulangan. Misalnya dalam sebuah paragraf itu ada kata yang sangat sering diulang di paragraf itu. Misalnya di kalimat satu ada kata banjir, kalimat kedua banjir, kalimat ketiga banjir, kalimat keempat juga ada kata banjir. Jadi pengulangan kata banjir itu juga bentuk kepaduan dari sebuah teks. Jadi masih satu pembahasan. Itu repetisi ya, pengulangan kata. Kemudian yang ketiga ada pronomina. Apa itu pronomina? Ada yang tahu pronomina? Ada yang pernah dengar istilah pronomina? Ayo, pronomina itu apa? Pronomina itu Kata ganti. betul kata ganti. Pronomina ada tiga ya. Pronomina persona, pronomina non persona, dan pronomina penanya ya. Jadi pronominanya itu ada tiga. Pronomina persona itu berarti menggantikan orang. Misalnya nya, ia, dia, mereka, kami itu pronomina persona menggantikan orang. Kalau non persona itu contohnya misalnya ini, itu, tersebut. Nah, itu non persona ya. Jadi misalnya ada kata mereka itu pasti mengacu kepada kalimat sebelumnya atau tokoh sebelumnya. Ketika misalnya ada katanya, nya itu juga pasti mengacu kepada kata-kata sebelumnya, menggantikan orang tertentu di kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi pronomina itu sebagai penanda kepaduan juga. Misalnya kalimat satu, kemudian dihubungkan dengan kalimat dua, ada kata itu pasti mengacu atau nyambung dengan kalimat yang pertama. Itulah kenapa pronomina sebagai penanda kepaduan teks ya, kepaduan paragraf. Nah, ini gampang ya, pronomina repetisi itu harusnya gampang. Yang banyak macamnya itu konjungsi. Konjungsi inilah yang PR kalian. Ini harus benar-benar kalian pahami ya. Konjungsi ini harus benar-benar kalian pahami. Ya, konjungsi ada berapa berdasarkan letaknya? Ada yang tahu konjungsi berdasarkan letaknya? Ada tiga. Ya nggak sih. Tiga kan? No? Tiga tiga. Apa saja berdasarkan letaknya? Konjungsi
konjungsi penambahan, konjungsi pemilihan, konjungsi pertentangan. Ada jawaban yang lain? Coba yang lain. Konjungsi berdasarkan letaknya. Loh, Coba yang lain, ada yang bisa? eh, iya loh. Ayo, berdasarkan letaknya ada 3 ya. Konjungsi Iya, yang iya. berdasarkan letaknya ada konjungsi intra kalimat. Intra itu berarti dalam sebuah kalimat ya, atau antar klausa. Kemudian yang kedua ada konjungsi apa? Tadi Astagfirullah, salah. intra, kemudian antar kalimat, kemudian antar paragraf ya. Jadi kalau konjungsi berdasarkan letaknya itu ada 3: intra kalimat, antar kalimat, kemudian antar paragraf ya. Paragraf, antar kalimat, intra kalimat ya. Nih, sudah biasa ya konjungsi berdasarkan letaknya. Jadi nanti ketika kepaduan teks biasanya akan berhubungan dengan konjungsi antar kalimat ini. Jadi kepaduan paragraf itu berhubungan dengan konjungsi antar kalimat. Kalau teks atau wacana atau bacaan itu nanti hubungannya dengan konjungsi antar paragraf. Itu ya, itu konjungsi berdasarkan letaknya. Kalau konjungsi berdasarkan fungsinya, ada berapa konjungsi berdasarkan fungsinya? Yo, ingat ya, konjungsi berdasarkan fungsinya itu ada 3 juga ya. Konjungsi koordinatif, kemudian subordinatif, kemudian yang terakhir korelatif. Jadi konjungsi berdasarkan fungsinya itu ada 3: koordinatif, subordinatif, kemudian korelatif. Konjungsi koordinatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara ya. Contohnya apa? Kalimat majemuk setara itu biasanya menggunakan konjungsi dan atau. Dan itu menunjukkan penambahan atau pilihan. Kemudian ada serta, tetapi itu juga masuk konjungsi koordinatif ketika digunakan untuk kalimat majemuk setara. Ya. Kalimat majemuk setara itu apa? Kalimat majemuk setara itu antara inti kalimat atau antara klausa utama dengan klausa bawahannya itu sama kedudukannya, tidak saling terkait, tidak saling menggantikan. Nah, ini kedudukannya sama antara anak kalimat dan induk kalimat. Ya, contohnya ini dan atau serta tetapi itu konjungsi koordinatif. Kemudian subordinatif apa saja, banyak sekali konjungsi subordinatif ya. Ada yang tadi teman kalian sampaikan itu, ada yang menyatakan waktu, menyatakan kausalitas atau sebab akibat, ada yang menyatakan cara, ada yang menyatakan hal, ada yang menyatakan pertentangan dan lain sebagainya. Itu subordinatif. Ada sekitar 9 jenis konjungsi subordinatif. Ini digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat ya. Kalau koordinatif setara, subordinatif itu bertingkat. Contohnya macamnya banyak sekali ya. Contohnya misalnya karena itu menunjukkan pertentangan. Kemudian misalnya ada
Kemudian itu menunjukkan waktu. Kemudian ada juga konjungsi sebab, jadi, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Nah, lalu dan seterusnya. Banyak sekali konjungsi subordinatif ya. Dan tugas kalian menghafalkan ini jenis konjungsi ini. Itu ya. Kemudian ada korelatif. Korelatif digunakan sama juga, sama dengan yang ini. Konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk setara. Tapi bedanya apa? Kalau korelatif, korelasi itu apa? Berpasangan ya. Jadi konjungsi korelatif itu konjungsi yang berpasangan ya. Jadi antara konjungsi satu dan pasangannya itu tidak boleh diubah-ubah karena itu sudah pakem, itu sudah ketentuan ya. Ada yang tahu konjungsi korelatif contohnya? Ayo yang tahu? Ayo contoh konjungsi korelatif. Apa coba? Konjungsi yang berpasangan ya. Ada yang tahu konjungsi korelatif? Konjungsi yang berpasangan itu biasanya apa saja sih? Maupun. Terus pasangannya? Maupun pasangannya dengan apa ya? Baik pasangannya maupun ya. Contohnya misalnya baik Tony maupun Tono merupakan bla 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 bla. Jadi baik itu pasangannya maupun ya. Kemudian apalagi contohnya korelatif. Tidak hanya pasangannya apa? Tidak hanya pintar. Terus titik-titik. Tidak hanya Tetapi, pasangannya apa? Tetapi juga. tetapi, Ya, tetapi juga ya, tidak hanya tetapi juga. Tidak hanya pandai, tapi juga sombong misalnya atau baik, jujur. Nah, itu tidak hanya pasangannya tetapi. Kemudian ada demikian pasangannya sehingga bukan pasangannya melainkan dan seterusnya. Ada sekitar 5 jenis konjungsi atau 5 pasang konjungsi korelatif. Ini benar-benar kalian harus hafalkan ya, karena tidak hanya di SNPDBC, nanti kalian di semesteran juga akan sering ketemu konjungsi, kemudian di TKA nanti kelas 12 juga akan ketemu konjungsi, kemudian di ujian madrasah kelas 9 juga nanti akan ketemu konjungsi. Jadi konjungsi itu termasuk materi wajib di bahasa Indonesia ya. Jadi harus benar-benar kalian hafalkan. Itu ya. Jadi PR kalian yang pertama, kalian harus benar-benar pahami jenis-jenis konjungsi dan contohnya. Yang paling banyak itu subordinatif. Ada 9 jenis konjungsi subordinatif. Kalau koordinatif dan korelatif itu setipe. Cuma bedanya kalau korelatif itu ada pasangannya. Dan sedikit, hanya 5 pasang toh. Gitu ya. Itu yang poin A. Kemudian yang poin B, ini harusnya B ya, tata kata semantik. Nah, materi yang berhubungan tata kata dan semantik ini nanti akan ketemu dengan bahasa kias atau bahasa konotasi dan denotasi dan seterusnya ya. Jadi tata kata itu bisa bermakna secara semantik ya. Tata kata juga nanti akan bisa berhubungan dengan proses pembentukan kata atau penyesuaian kata. Contohnya misalnya dari afiksasi, ya, afiksasinya ataupun dari segi maknanya. Misalnya kalian di situ ada kata
kambing hitam misalnya. Kalian disuruh menentukan maknanya. Apakah itu makna secara eh, asli atau secara leksikal ataukah itu yang ditanya tentang makna secara idiom atau secara kias ya. Jadi ini tata kata itu bisa berhubungan dengan proses pembentukan kata, bisa juga dengan makna kata. Itu tentang semantik tata kata ya. Pernah ketemu yang seperti ini ya? Contohnya misalnya dalam sebuah soal kalian ditanya tentang tadi ada kata buah tangan. Apa sih makna buah tangan? Atau misalnya dalam sebuah kalimat di situ ada kata memberikan. Nah, memberikan harusnya sesuai atau tidak dengan kalimat itu. Padahal harusnya yang sesuai itu diberikan. Jadi secara makna, secara konteks itu tidak sesuai. Harusnya menggunakan awalan di karena kalimatnya pasif, tapi di situ menggunakan mo. Itulah tata kata ya. Tata kata itu bisa dari proses pembentukannya ataupun dari maknanya nanti. Tapi tidak terlalu sulit harusnya tentang tata kata. Kemudian ada kosakata. Ini kosakata itu berhubungan dengan istilah-istilah dalam bidang tertentu atau biasanya hubungannya dengan kata baku tidak baku. Kemudian kaitannya juga berhubungan dengan kata serapan. Ada yang tahu kata serapan? Apa itu kata serapan? kata yang diambil dari bahasa asing. Betul. Ada yang lain mungkin melengkapi? Ya. Apakah hanya bahasa asing tok yang bisa diserap? Bahasa daerah juga. Betul sekali. Jadi tidak hanya bahasa asing, tapi bahasa daerah itu juga bisa diserap, ya. Jadi kata serapan itu bahasa atau kata yang diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah. Banyak sekali contohnya ya. Misalnya nama-nama hari itu pun diserap dari bahasa Arab. Kalian anak madrasah harusnya tahu lah. Mayoritas serapan di Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Lalu nanti juga banyak yang diserap dari bahasa Inggris. Banyak juga yang dari bahasa daerah. Ya. Bahasa daerah itu juga banyak. Dari bahasa Sunda ada, bahasa Jawa ada, ataupun bahasa Melayu juga ada. Bahkan di Indonesia Timur juga nanti akan banyak yang dipakai juga. Itu ya, itu kata serapan. Ya, contohnya misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu termasuk kata serapan. Kemudian sabun, kursi, itu juga kata serapan. Ya. Contoh yang lain misalnya yang berhubungan dengan Inggris, misalnya informasi, transmigrasi, transportasi, kemudian banyaklah yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Itu ya. Jadi kosakata atau pembenaran kata yang pertama soalnya nanti kalian biasanya disuruh menentukan kata baku tidak baku. Baku itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan aturan dari segi penulisan ataupun pelafalannya. Contohnya misalnya apotek, apotek. Yang baku yang mana? Pakai i apa pakai e? Kota Ya, yang benar PE. apotek. Ya, tulisannya gitu. Walaupun membacanya apotek. Ya, tulisannya apotek. Contoh yang lain misalnya efektif menggunakan F atau V. Efektif. F atau V. Yang akhirnya diakhiri F apa V efektif itu betul ya. Kalau efektivitas F atau V? PV. V ya. Februari menggunakan P apa menggunakan F? F. Ya, FF. F ya. November, Februari. Kalau November menggunakan V atau F apa P? November. V. Ya, P. kemudian P PV. ya. Saya Tapi kalau kalian ada yang sudah, nggak ada yang sudah ya. Kalau orang sudah itu biasanya sering melafalkan F itu dengan P ya.
V itu ya semuanya dianggap P semua kalau orang Sunda. Ya. Itu, tadi ditanyakan? Ya, tadi kayaknya ada yang pengen bertanya. Nggak ada. Jadi ya, kalau nggak ada kita lanjut. Kosakata juga berhubungan dengan kata baku tidak baku tadi ya, dari segi penulisannya ataupun dari segi maknanya. Misalnya kalian nanti ditanya tentang istilah kedokteran. Contohnya misalnya kata injeksi, ya. Injeksi dalam konteks kedokteran, kemudian dalam konteks otomotif itu nanti akan mempunyai makna yang agak sedikit berbeda. Ya, jadi kata serapan itu kadang seperti itu juga. Contoh yang lain misalnya ada kata serapan, kalian disuruh menentukan artinya. Misalnya ada kata komplementer. Nah, kalian tahu istilah komplementer? Ya, komplement itu apa? Lengkap ya. Kalau kalian belajar IPS itu ada istilah komplement di ekonomi, ya. Nah, itu istilah-istilah seperti itu kadang ditanyakan maknanya. Buat kadang kalian benar-benar apa sih ini yang dimaksud dalam teksnya? Karena kata-katanya mungkin kalian sangat asing sekali. Cara mengatasinya gimana ya? Sering membaca. Ketika kalian sering membaca, otomatis kosakata kalian atau perbendaharaan kata kalian akan bertambah, akan meningkat. Oke ya, kuncinya harus sering membaca, harus rajin membaca. Otomatis kosakata kalian, perbendaharaan kata kalian pasti tambah. Seperti dalam bahasa Inggris juga. Semakin kalian sering membaca teks-teks bahasa Inggris, otomatis perbendaharaan kata kalian juga akan bertambah ya. Itu tentang kosakata ya, soal-soalnya nanti tipe seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memahami isi bacaan. Memahami isi bacaan dalam hal ini bisa pemahaman dari teks fiksi maupun teks non-fiksi. Contoh teks fiksi apa? Coba teks fiksi itu contohnya apa? Yo, contoh teks. Fabel. Ya, Fabel. Terus apa lagi? Emang cerpen fiksi ya? Ya, cerpen betul. Cerpen fiksi. Terus apa lagi? Yo, teks fiksi. Kalian kelas 9 ya, kelas 3 kan? Harusnya sudah beberapa jenis teks fiksi yang sudah kalian pelajari. Yo, tadi selain cerpen, fabel, apa lagi? Ada dongeng. Novel. Ya, novel juga. Kalian belajar dongeng kan di SMP kan? Di MTS? Dongeng? Ada nggak, Mas? Ada harusnya ya. Anekdot, kan belajar anekdot nggak di SMP, di MTS? Itu juga termasuk fiksi. Legenda itu juga termasuk fiksi. Asal usul daerah itu juga termasuk fiksi ya. Yang non fiksi banyak, contohnya deskripsi, teks deskripsi itu teks narasi, teks eksposisi, teks eksplanasi, teks berita, artikel, teks resensi, termasuk teks non fiksi. Nah, ini konteks yang kedua, pemahaman isi bacaannya. Ketika kalian ingin memahami semua suatu isi bacaan, kalau teks fiksi itu kalian bisa mudah memahami isi bacaannya ketika kalian tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari bacaannya, dari teks fiksinya. Unsur intrinsik cerpen apa saja? Kalian sudah belajar tentang cerpen kan? Di FF? Sudah apa belum? Sudah. Sudah kan? Apalagi sekarang guru bahasa Indonesianya kan baru kan? Hmm. Ya, cerpen, unsur intrinsiknya Tema. betul. Apalagi? Tokoh. Ya, betul. Alur. Betul. Latar. Betul. Terus? Amanat, amanat. Betul. Sudut Terus? pandang. Betul. Terus? Gaya
bahasa, Iya, betul sekali. Itu ya. gaya bahasa. Ada sekitar 7 unsur intrinsik yang harus benar-benar kalian pahami. Karena ketika kalian ingin memahami isi dari teks fiksi, itu kalian harus memahaminya dari unsur intrinsiknya. Harus tahu temanya, tokohnya, penokohannya, sudut pandangnya, amanatnya, gaya bahasanya, latarnya, dan seterusnya. Itu kalian harus mudah memahami bacaan fiksi itu dengan unsur intrinsik. Ya. Kemudian kalau teks non fiksi seperti apa mempermudah pemahaman isi bacaannya? Ini dia dengan adik Simba ya. Jadi ketika kalian ingin mempercepat pemahaman dari teks membaca teks non fiksi, kalian harus bisa menentukan apa sih kejadiannya, di mana sih kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, mengapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana proses kejadiannya. Nah, ini dengan adik Simba ini atau 5W1H, kalian akan mempermudah memahami isi bacaan dari teks itu. Karena ketika kalian disuruh memahami bacaan atau memahami isi bacaan dari teks non fiksi, pasti yang ditanya salah satu dari ini ya. Pasti itu yang ditanya salah satu dari ini. Kalau teksnya fiksi, yang ditanya pasti salah satu dari unsur intrinsik. Gitu ya. Jadi, pemahaman teks fiksi, kalian harus pahami unsur intrinsik. Pemahaman eh, teks non-fiksi, kalian harus memahami adik Simba atau 5W1H. Itu pemahaman isi dari teks fiksi maupun teks non-fiksi. Aja ya. Kemudian ketika kalian ketemu teks non-fiksi, pasti kalian akan ketemu dengan unsur-unsur paragraf, ya. Unsur-unsur paragraf. Ini ada gagasan utama, ya. Gagasan itu utama itu pokok pembahasan, sama ya, sama dengan pikiran utama atau ide pokok. Nah, ini gagasan utama. Ada yang masih ingat gagasan utama itu apa? Yuk, gagasan utama. Ini pasti muncul juga di soal bahasa Indonesia. Apa? Inti. Iya, betul, inti. Inti dari pembahasan teks tersebut ya. Itu gagasan utama. Apa sih yang dibahas utamanya atau intinya apa sih pembahasannya? Itu gagasan utama atau pikiran utama sama dengan ide pokok. Ciri-cirinya apa? Gagasan utama itu pasti bersifat umum, nggak boleh gagasan utama itu hanya mewakili kalimat pertama atau kalimat kedua atau kalimat ketiga boleh ya, gagasan utama itu harus mewakili keseluruhan dari teksnya ya. Ya, kalian tadi sudah membahas tentang repetisi ya. Jadi salah satu trik untuk menentukan gagasan utama itu bisa dilihat dari repetisi atau dari kata yang sering muncul dalam paragraf itu ya. Itu gagasan utama ya, sifatnya umum. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan kalimat utama, menentukan gagasan utama itu dari kalimat utama ya. Jadi ketika kalian sudah menemukan kalimat utama, kalian tinggal menentukan saja, oh kira-kira yang sesuai dengan kalimat utama opsi yang mana. Oke ya, jadi gagasan utama nanti akan dipengaruhi atau bisa didapatkan dari kalimat utama. Itu ya. Ya. Kemudian gagasan utama itu nanti letaknya bisa bermacam-macam. Kalau tadi berdasarkan kalimat utamanya ya berarti bisa di awal atau bisa di akhir. Tapi biasanya juga ada yang tidak secara langsung dimunculkan di kalimat utama. Jadi gagasan utamanya harus kalian simpulkan sendiri. Atau mudahnya tadi dari repetisi yang ada dalam paragraf.
Ya, itu gagasan utama. Gagasan penjelas apa? Gagasan penjelas ya gagasan yang nantinya akan menjadi pengembangan gagasan utama atau penjabaran dari gagasan-gagasan pokok. Jadi penjabaran ya perincian itu gagasan penjelas. Kemudian yang ketiga ada kalimat utama atau kalimat inti. Kalimat utama atau kalimat inti itu kalimat yang nantinya menjadi dasar dari sebuah paragraf itu yang nantinya akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat utama itu kalimat yang menjadi fokus pembahasannya itu kalimat utama. Nanti juga ada jenis kalimat berdasarkan jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Apa saja? Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Saja yuk. Apa? Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa saja? Yuk. Nah, Paragraf deduktif. apa? Ada paragraf. Deduktif. Betul. Deduktif, induktif. Deduktif. Deduktif. Kemudian satu lagi apa? Induktif. Ya, campuran. Ya, deduktif itu kalimat utamanya berada di mana? Di awal. Di awal. Kalau induktif? Di akhir. Ya, kalau campuran? Ya, di awal dan akhir. Itu ya. Ya, itu ya. Jadi gak ada masalah ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas nanti menjelaskan atau merincikan dari kalimat utama. Simpulan paragraf itu pembahasan secara keseluruhan dari teks di situ atau dari paragraf itu. Nah, simpulan itu bisa secara langsung atau bisa juga secara tidak langsung. Bisa secara tersurat ataupun tidak tersurat. Oh ya. Ini jadi simpulan itu bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa dilihat di situ. Biasanya di bagian akhir atau biasanya disebut sebagai kalian sebut tadi paragraf induktif. Jadi simpulannya secara langsung di akhir paragraf. Biasanya ditandai dengan kata jadi, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, nah itu simpulan secara langsung. Nanti juga kalian akan ketemu simpulan secara tidak langsung atau secara tersirat. Ya, kalau secara langsung itu tersurat, kalau ini secara tersirat. Jadi ketika tidak dimunculkan secara langsung dalam kali paragrafnya, kalian harus menyimpulkan sendiri. Kira-kira apa sih pembahasan utamanya dapat disimpulkan sebagai apa? Yang penting simpulan itu hampir sama dengan gagasan utama tadi. Gagasan utama sifatnya umum. Simpulan juga sifatnya umum. Nggak boleh simpulan itu hanya mewakili salah satu kalimat dong. Nggak boleh simpulan itu mewakili misalnya paragraf 2 saja atau 3 saja. Bahkan ada satu kalimat yang tidak terwakili itu juga bukan sebagai simpulan. Jadi simpulan itu harus merangkum secara keseluruhan pembahasannya secara detail ya. Terus simpulan. Kalau gagasan utama itu semakin pendek semakin bagus, simpulan itu semakin panjang biasanya ya. Simpulan itu pasti lebih panjang dibandingkan kalimat utama. Pasti lebih panjang juga dengan gagasan utama. Gagasan utama itu nanti bisa berupa frasa atau klausa. Kalau kalimat bentuknya pasti kalimat, simpulan itu biasanya gabungan antara kalimat utama dan gagasan utama. Simpulan paragraf.
Itu ya. Ini unsur-unsur paragraf benar-benar harus kalian pahami juga. Lanjut. Nah, ini mengolah informasi dari teks. Tadi ya, teks non fiksi, ada teks fiksi, prosa, puisi, dan drama. Kalau prosa tadi sudah kita bahas ada tema, tokoh, penokohan dan seterusnya itu. Itu yang prosa. Kalau yang puisi berhubungan apa? Tadi kalau prosa kan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau puisi, unsur apa yang terdapat dalam puisi? Ketika kalian pengen memahami puisi, itu ada unsur-unsurnya. Unsur apa yang masuk dalam puisi? Ya, unsur apa? Kalau tadi prosa, cerpen, novel, fabel, itu kan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau puisi, unsur apa? Unsur, unsur fisik dan unsur fisik dan unsur batin. Ya, jadi ketika kalian ditanyakan tentang soal puisi, itu pasti yang ditanya kaitannya unsur fisik dan unsur batin. Seperti ketika kalian ada penggalan cerpen, pasti yang ditanya salah satu dari unsur intrinsik atau ekstrinsik. Ya, begitu pula puisi. Ketika ketemu soal yang berhubungan dengan puisi, pasti yang ditanyakan antara unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik apa saja? Fisik. Unsur fisik itu mudahnya yang bisa dilihat dengan panca indera atau unsur fisik. Contohnya misalnya ada rima. Rima itu apa? Apa itu rima? Salah satu unsur fisik puisi itu adalah rima. Apa itu rima? Bunyi akhir. Ya, hampir. Intonasi. Ya, itu kalau dalam pelafalan. Apalagi, rima nanti berkaitan dengan irama. Irama lah itu yang kalian Kan. baru sebut tadi. Ayo, hampir. Rima itu apa kalau dalam puisi? Ini harus benar-benar kalian tahu ya. Karena biasanya puisi yang muncul dalam SNPDBIC ataupun dalam TKA itu biasanya puisi baru. Baru berbeda dengan puisi lama. Bedanya apa kira-kira? Bedanya puisi baru dan puisi lama? Di SMP itu ada pelajaran puisi lama. Dulu saya yang mengajarkan kalau nggak salah itu waktu kalian kelas 1. Puisi lama. Soalnya apa puisi lama? Yuk, dulu kelas 7, kelas 1. Puisi lama itu apa? Contohnya, yuk dulu kelas 1. Kalian dengan saya. Kalau kelas 2 itu kalian nggak Aturannya ada. tidak bebas. Ya, betul. Atau bahasa lainnya terikat aturan. Itu kalau puisi lama. Contohnya apa? Contohnya? Gurindam. Gurinda, Syair. syair, terus Pantun. pantun. Tuh dulu kalian disuruh membuat pantun kan? Nah, ada aturannya. Ada yang masih ingat aturan dari pantun? Ya. Ya, 4 baris per bait. ya, terus Baris 1, 2, sambilan baris 3, 4 isi. betul. Terus aturannya apa lagi? Bersaja api-api. Betul. Terus apa lagi? Oke. Ayo Pola satu lagi. rima A, B, A, B. Tadi sudah. Terus apa lagi? Satu lagi yang belum. Yang belum apa? Dari puisi. Ini dari pantun. Aturan dari pantun.
Tadi bersaja AB-AB, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, 3, 4 isi, terdiri dari 4 baris 1 baris. Terus apa lagi? Terdiri dari 8 sampai 8 sampai 12 suku kata. betul sekali. Itu ya, itu aturan dari pantun. Ya. Di puisi lama itu terikat oleh aturan, termasuk tadi rimanya. Rima itu apa? Pengulangan ya. Rima itu pengulangan bunyi, baik itu vokal ataupun konsonan. Contohnya tadi ada api-api, a itu namanya rima. Nah, itu unsur fisik yang pertama. Unsur fisik yang kedua ada topografi ya, tipografi. Bentuk dari puisi itu ada yang bentuknya rata tengah, rata kanan, rata kiri, ada yang bentuk love, hati, ada yang bentuk pisau, ada yang bentuk matahari misalnya lingkaran dan seterusnya. Itu topografi bentuk di puisi. Kemudian ada lagi apa? Unsur fisik dari topografi, kemudian ada kata konkret. Ya, kata konkret itu kata yang ada bentuk fisiknya. Contohnya misalnya meja, kursi, gunung, kemudian pohon, dan seterusnya. Itu ada bentuk fisiknya, itu namanya kata konkret. Yang nggak konkret apa lawannya? Ya, misalnya mencintai, berpikir, marah, dan seterusnya itu nggak konkret. Ya, kata ini. Itu ya. Kemudian ada juga unsur fisik dari puisi. Itu ada apa? Coba yang belum? Bahasa simbolis ya, bahasa simbolis itu pasti muncul dalam puisi. Contohnya misalnya ada kata hitam. Hitam itu bisa bermakna apa? Bisa simbol apa? Bisa menyimbolkan kejahatan, bisa melambangkan kesedihan, bisa melambangkan keburukan dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya ada warna simbolik putih. Putih bisa bermacam-macam juga. Bisa bermakna suci, bisa bermakna menyerah, atau bisa bermakna kosong. Nah, bisa ya. Itu namanya bahasa kias atau simbolik. Ya misalnya api. Api itu bisa bermakna bermacam-macam, bisa menyimbolkan banyak hal. Misalnya api secara positif itu bisa bermakna apa? Kalau api secara makna positif, simbol apa api itu? Kalian nonton Naruto? Nah, itu ada simbol api. Apa itu? Api melambangkan apa di situ? Semangat yang membara. Betul, ya api itu bisa melambangkan semangat yang membara. Terus kalau secara negatif, api itu bisa bermakna apa? Ya itu sing si jago merah olahan Bisa bermakna marah, bisa bermakna bahaya, bisa bermakna ya pokoknya hal-hal yang tidak baik ya itu api, secara negatif ya bahaya, marah, mencekam dan seterusnya itu simbol api ya dan banyak lagi yang lain itu tadi makna simbol juga nanti akan ketemu maja. Salah satu unsur fisik dari puisi itu kalian akan ketemu majas. Majas ada macamnya banyak sekali ya. Banyak ada majas superbola, ada ironi, total, sinedox, paradox, kemudian ada simile dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis majas. Itu juga harus kalian kuasai. Oke ya. PR-nya, kalian harus benar-benar memahami unsur intrinsik dari prosa dan unsur fisik dari puisi. Unsur fisik tadi sudah ya, unsur
batin sekarang. Unsur yang kedua itu unsur batin. Unsur batin bisa berhubungan dengan suasana dari puisi itu. Apakah menyenangkan, apakah menyedihkan, apakah gundah, apakah gulana, apakah meriah, atau apakah misalnya syahdu, atau misalnya eh, mengharukan, dan seterusnya. Itu suasana. Nah, ada juga amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis itu juga harus benar-benar kalian pahami. Nah, kemudian ada drama. Drama bersama dengan prosa. Bedanya ada prolog, dialog, dan epilog. Itu kalau dalam drama. Ya, kemudian selanjutnya ada pengetahuan pengaitan informasi tekstual dengan kontekstual. Ini tipe soal terbaru dan TKA nanti juga akan tipe soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada model-model soalnya yang akan kita bahas. Ya, sudah pukul 9, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan enggak? Sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, tadi PR yang pertama kalian harus tahu jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Jadi kalian harus hafalkan. Kemudian PR yang kedua, kalian harus juga menghafalkan tadi unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Nah, PR-nya dua itu. Pertemuan selanjutnya saya tanyakan untuk PR itu. Itu ya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, sudah pukul 9, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.